Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para Jackpreneur semuanya yang ada di rumah, Ibu Bapak. Saat ini perkenalkan saya Ridwan Setiawan. Saat ini saya sudah berada bersama dengan narasumber kita atau instruktur kita untuk pelatihan minuman sehat. Perkenalkan bisa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani. Saya adalah produsen dari Lemondu, minuman lemon madu. Terima kasih. Iya, selanjutnya. Assalamualaikum, saya Bambang Eko Saputro. Saya produsen dari minuman jus sehat, Jus Indonesia. Iya. Iya, itu tadi untuk narasumber kita hari ini. Nanti kita ada dua praktik. Yang pertama dimulai oleh Pak Bambang Eko Saputro, dan selanjutnya nanti disusul dengan Ibu Aryani. Ya gitu. Kita bisa langsung aja praktik ya untuk hari ini. Silakan Ibu. Iya. Sebelumnya nih sambil Bapak persiapan untuk Ibu Bapak Ibu di rumah semuanya, bisa dicatat kalau misalnya untuk mau mencatat. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Ridwan Setiawan. Saat ini saya sudah berada di kediaman dari narasumber kita hari ini, Bapak Bambang Eko Saputro dan Ibu Aryani Eskom. Nah, untuk praktik yang pertama kita akan dimulai oleh Pak Bambang Eko Saputro. Nah, kita mau bikin apa aja nih Pak untuk hari ini? Ya, rencana kita mau bikin 3 produk, 3 menu. Yang pertama ada detox. Detox itu isinya ada sesim ya, sawi hijau. Kita mix dengan nanas dan lemon. Yang kedua nanti ada beetroot, ada buah beet, kita mix sama jeruk dan strawberry. Terus yang terakhir kalau memang ada waktu nanti kita akan kasih bonus mocktail strawberry king namanya. Iya, seperti itu. Kita nanti akan membuat 3 aneka minuman sehat dengan Bapak Bambang Eko Saputro. Kita mulai langsung yang pertama aja ya Pak. Boleh, ya. Iya. Kita pilih sawi hijau sekitar 6 atau 8 sampai 8 lembar untuk satu porsinya. Kita blender bentar. Untuk memudahkan blender kita potong kecil-kecil. Nah, sedikit kurang biar semakin banyak sawinya sebenarnya semakin bagus. Jadi untuk tes rasanya dan warnanya pun dia makin gelap makin bagus. Ini memang sengaja dipisahkan antara daun sama batangnya atau gimana Pak? Atau batangnya yang tidak digunakan? Tidak digunakan. Oh, saya lebih ke daunnya dulu. Iya Bapak Ibu, bisa ya. Jadi batangnya disingkirkan, kita menggunakan daunnya saja. Iya, prepare ke daunnya aja. Kita buka nanas. Selanjutnya ada nanas. Nah, satu nanas itu biasanya prepare untuk 3 porsi. 3 porsi, satu nanas yang kecil ya. Iya. Saya dominan milih nanas itu yang rasanya lebih ke asam. Kalau nanas madu itu taste-nya agak manis. Iya, jadi saya pikir kurang pas. Saya lebih yang kecil-kecil ini yang taste-nya agak asam. Nah, kita belah. Oh ya, bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja ketik atau tuliskan di room chat atau klik raise your hand di laptop atau handphonenya masing-masing. Ya. Ya, selanjutnya digabungkan ya Pak? Digabungkan. Kita mix di blender bareng supaya lebih mempersingkat waktu sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah mau coba satu-satu pun bisa. Biasanya kalau satu-satu itu yang porsinya agak banyak. Kita bikin 1 atau 2 gelas atau 2 porsi itu cukup langsung di mix jadi satu, kita blender bareng. Tapi kalau memang nanti ada lebih dari 10 atau lebih dari itu, bisa masing-masing dulu. Kan daun sawinya dulu kita jus, baru nanasnya. Kalau untuk itunya Pak, untuk takarannya nih, kira-kira antara nanas sama sawinya itu bagaimana perbandingannya? Oh, perbandingannya sama. Oh, berarti sama. Ya, biasanya untuk satu porsinya itu 200 gram masing-masing. Oh, 200 gram Bapak Ibu masing-masing, nanas 200 gram, sawi 200 gram itu bisa untuk satu porsi minuman sehat. Kita tambahkan sedikit air ya untuk mempercepat prosesnya, kira-kira sekitar 100 sampai 150 ml. 100 sampai 150 ml ya Ibu Bapak untuk airnya. Ya. Oke. Terus kita blender. Ini untuk selanjutnya adalah tahap pemblenderan. Ibu bisa, Bapak semua Ibu Bapak bisa
bisa disesuaikan dengan speed yang ada di rumah ya. Jika memang membutuhkan biar waktunya cepat, bisa speed dengan kecepatan cepat. Ya, kalau Pak, itu antara cepat banget atau sama sedang itu berpengaruh nggak sih Pak terhadap hasilnya? Jadi awalnya kita pakai speed yang rendah dulu supaya dia agak hancur. Setelah hancur baru kita speednya kencengin supaya lebih halus. Jadi nanti saat penyaringan nutrisinya banyak yang terserap. Kalau dari tingkat kehalusan, apakah misalnya ini harus sampai halus banget atau memang tersisa sari-sarinya sedikit gitu? Masih tersisa sari-sarinya. Buat teman-teman yang suka minum jus tanpa disaring itu sebenarnya baik banget. Karena terutama buat teman-teman yang lagi program diet ya, jus itu sebenarnya kalau kita rekomen itu harusnya tidak disaring. Jadi ampasnya itu kita minum supaya kenyang. Iya betul. Ya selanjutnya sudah jadi nih Bapak Ibu semua project planner di rumah, langsung kita sajikan. Nah, mengingatkan sekali lagi nih kalau misalnya ada yang ditanya untuk menanyakan terkait ini, bisa nih langsung ditanyakan langsung di room chat. Seperti itu. Tarik dulu, sebentar. Selanjutnya tahap penyaringan ya Pak? Ya. Oh ya ini sambil tanya jawab aja ya Pak, ini sudah ada nanya nih ternyata nih di rumah. Untuk ketahanannya berapa lama ya Pak? Karena kita tidak memakai zat-zat pengawet, sebenarnya sih rekomennya kita jus langsung diminum ya, langsung habis. Gitu. Jadi tanpa nginep. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk dimasukkan ke kulkas atau soket, rekomen paling lama sih 3 hari. Itu dalam keadaan beku. 3 hari ya Bapak Ibu, dalam keadaan beku itu bisa dikemas seperti itu Pak, di botol-botol. Di botol-botol bisa. Iya, bisa. Botol-botol di gelas bisa. Nah itu harusnya sih tertutup ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan bakteri-bakteri masuk, yang bagus sih ditutup di botol ataupun di Tupperware biasanya. Seperti itu. Oh ini Pak, ada juga yang nanya nih terkait untuk kan tadi ini nggak dipakein gula nih Pak. Nah itu bagaimana? Apa memang tidak dipakaikan gula atau ya seperti apa gitu Pak? Enggak. Kalau kita tetap pakai gula, teman porsinya sedikit. Jadi fungsi gula di sini itu untuk memperkuat rasa aja. Untuk memperkuat rasa Bapak Ibu di rumah semuanya. Untuk dari manisnya kita pakai madu. Oh ya. Itu berarti nanti aplikasiannya di akhir atau bagaimana? Di akhir. Jadi setelah kita blender hasilnya ini, kita mix dengan bahan-bahan lainnya. Di situ kita campurkan madu dan gulanya. Oh iya. Oke seperti itu Bapak Ibu di rumah sambil kita menunggu disaring. Bagi Bapak Ibu di rumah sekali lagi kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa langsung chat aja di room chat biar langsung kami bacakan semuanya. Seperti itu ya. Bentar ya Mas. Iya Bapak. Oke sambil menunggu. Nah ini Pak untuk ketika misalnya sudah disaring ampasnya itu dibuang aja atau memang bisa dimakan juga nih Pak nantinya? Nah sebenarnya kalau yang doyan sih bisa dimakan. Cuman karena saya kan disaring nggak kepake akhirnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua di rumah ternyata saring ini bisa nih digunakan juga atau dimakan nih. Tapi karena biasanya ada yang nggak suka atau nggak doyan biasanya langsung dibuang. Seperti itu. Ini hasil saringannya, kita mix di mixer. Saya pakai yang simpel aja ya, kalau di blender lagi nanti jalan. Oke, kita mix dengan madu. Ini ada madu sekitar 20 ml. 20 ml untuk madunya ya Bapak Ibu di rumah. Ukuran 1 porsi ya. Pak, ini untuk minuman ini nih, apakah bisa untuk semua usia atau hanya usia-usia tertentu saja? Berarti dari anak-anak sampai dengan usia lansia bisa ya? Bisa. Ini kalau menurut testimoni teman-teman saya sih ini bagus untuk pencernaan. Jadi teman-teman yang bermasalah dengan BAB misalkan gitu ya, insya Allah bisa. Bagi Bapak Ibu nih ternyata khasiatnya banyak loh. Ternyata salah satunya itu bisa melancarkan BAB atau untuk melancarkan pencernaannya. Jadi bagi yang terkendala sama pencernaan bisa nih untuk membuat minuman ini dan bisa juga dijualkan. Terus sehat untuk jantung juga sebenarnya. Ini untuk selanjutnya apa Pak? Ini tadi min sirup, jadi gula sirup. Jadi gula sirup Bapak Ibu semuanya.
yang tadi Itu berapa takarannya Pak? sekitar 15 atau 10 15 atau 10 mili ya? mili. Jadi kalau teman-teman suka manis ya bisa seperti itu, tapi kalau nggak suka manis bisa gulanya aja gitu. Cuman untuk memperkuat rasa sih sebenarnya saya rekomen pakai gula saya. Ya. Tinggal kita mix bentar ya Mas. Iya, betul. Di blender juga bisa, di shake juga bisa. Cukup. Agar tercampur semuanya nih, tadi antara misalnya bahan madu, terus sama gulanya, terus sama sari dari yang di blender tadi. Untuk presentasinya saya memakai botol. Jadi dulu di tempat kerja lama memang Iya. seperti ini. Untuk menarik perhatian teman-teman aja. Tapi selain bisa di botol, bisa juga yang di yang cup-cup kecil kan Pak? Misalnya Bisa, kayak di bisa. Botol yang plastik atau Bisa. sebagainya untuk dijual kembali nih Bisa. para bapak ibu di rumah. Jadi kalau seperti ini biasanya saya rekomen untuk dine in ya, untuk makan di tempat. Oh, Kalau iya. untuk take away tetap kita pakai rekomen pakai botol atau cup. Oke. Ya. Ya, seperti itu penjelasannya bapak ibu. Nah, ini kita kasih beberapa aja. Ya, selanjutnya ini untuk yang di untuk yang di apa nih Pak, yang di gelas ini? Ini yang di gelas yang untuk detox. Oh, iya iya ya. Jadi yang tadi ini untuk penyajian di botol dan selanjutnya untuk penyajian di gelas sudah ada juga bapak ibu untuk yang Ya. minum di tempat gitu ya. Betul. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kita pakai botol handle, Oh iya iya. masukkan satuan. Ini untuk presentasi untuk makan di tempat ya. Oh iya. Itu untuk lebih menarik aja sih, simple. Terus kita kasih garnish. Karena ini base-nya ada sawi dan nanas, saya pilih pakai nanas saja di sini. Yes. Oh ya, biasanya ini untuk tampilannya nih bapak ibu di rumah nih, kalau misalnya di di order ataupun misalnya berjualan di tempat nih, ini baru nih tampilannya nih, karena kan kita nggak biasa nih, biasanya menampilkan jus yang seperti ini, ada botolnya di atas terus ada gelasnya di bawah. Pasti ini menambah minat dari pembeli. Betul. Seperti Jadi itu. dengan presentasi yang unik biasanya kita bisa untuk meng-up harga. Oh iya, yang betul, harusnya Pak. kita jual misalkan 10.000 atau 15.000, kita bisa up sampai 20 atau 25 Iya. dengan tampilannya aja. Ini tesnya sama. Ya, Gitu. ini Pak bisa ditampilkan ke depan. Ya, seperti ini tampilannya bapak ibu. Siapa? Ya, kita bisa di presentasi. Ini namanya apa tadi Pak? Detox. Namanya adalah minuman Detox Detox by New Juice Indonesia. Sudah, kita bisa ready untuk minuman yang kedua. Apa tadi Pak namanya? Beet? Minuman kedua beetroot namanya. Saya kasih nama beetroot karena base-nya kita pakai buah beet. Buah beet seperti ini. Jadi 2 tahun yang lalu saya nyarinya agak susah. Hanya ada di beberapa mall yang jual. Tapi sekarang sudah banyak sih. Di pasar tradisional pun sudah banyak yang jual dan harganya sudah murah lumayan. Kalau dulu mahal. Oh, sekarang nih, ya bener sih, saya juga pas datang ke sini kayak baru lihat, oh ini apa sih, antara ubi atau apa nih, ternyata Iya, baru tahu jenis saya umbian. buah beet gitu kan. Bapak ibu tuh bisa sekarang bisa didapat di mana aja? Di pasar tradisional bisa. Oh ya, di sekarang sudah banyak nih Sudah banyak, produksinya sudah ternyata banyak, nih di sudah Indonesia sendiri, bisa diperoleh di pasar atau di supermarket. Harganya pun sekarang sudah terjangkau gitu ya Pak. Ya, sudah. Iya. Sudah murah. Kita langsung mulai aja. Mulai aja, boleh. Kita mulai dari apa nih Pak? Untuk buah beetnya dulu nih Pak. Buah beetnya dulu kita blender seperti tadi, kita blender sawi ya, hijau. Jadi nanti blender kedua kita mix dengan strawberry dan ini sirup. Itu jeruk atau apa? Jeruk. Oh, sirup jeruk seperti itu. Jadi untuk yang kedua ini kita perpaduan antara buah beet dengan stroberi. Seperti itu, sama satu lagi ada sirup dari jeruk. Ya. Kita mulai ya. Maaf. Ini ada buah beet yang sudah dipotong. Nah, ini tadi satu buah. Jadi satu buah itu biasanya kita bikin untuk 2 sampai 3 porsi karena dia hanya untuk pewarna aja. Karena kalau kebanyakan taste-nya dia agak bau-bau langut tanah gitu, Mas. Oh, masih seperti umbi-umbian, berarti kayak ubi ataupun gimana, jadi rasanya tetap kayak tanahnya ada Iya, gitu. pekatnya ya ada. Iya. Tuh. Kita mulai ya. Kita Iya. bikin satu porsi, berarti kita ambil separuhnya aja. Kita masukkan. Airnya sama sekitar 100 sampai 150. Nah, ini bagus sebenarnya kalau untuk teman-teman yang tadi diet. Dia saya rekomend sih sebenarnya harusnya enggak disaring nantinya. Oh, tidak disaring Cuman nantinya. kata teman-teman juga
ntar kalau nggak disaring serot mas gitu kan. Itu seperti itu. Kita jus ini cepat untuk ngambil sarinya aja sih. Oh. Nggak nyampe. Terus kenapa tidak dicampurkan dengan stroberinya Pak? Ataupun gimana untuk prosesnya? Oh ya, jadi kalau kita campur dari awal nanti tes stroberinya malah kalah. Oh, kalah sama dia. Karena dia lebih pekat itu tadi ya unsurnya ya. Oke, siap. Kita saring dulu sebentar. Merah sekali ya. Ternyata kayaknya bentukannya sih merahnya pekatnya itu seperti buah naga yang warna merah seperti itu. Kalau untuk bentuknya dari teksturnya sih seperti umbi-umbian atau umbi ungu ya. Sejenis Iya. umbi-umbian. Cuman ini warnanya merah atau pink. Dia merah api ya. Kalau kalau apa namanya naga kan agak-agak oranye, keping gitu ya, lebih keping ya. Oke. Sip. Kita saring dulu. Nah, nanti presentasinya saya sama seperti yang tadi detox ya. Jadi kita masukkan ke dalam gelas untuk dine-in-nya untuk disajikan di tempat dengan presentasi pakai botol di atas. Sambil jalan. Untuk proses pembuatan yang minuman yang kedua ini kan kalau tadi kan sekitar ya 10 sampai 15 menit ya Pak. Ya. Kalau untuk yang minuman kedua ini apa? Lebih lama atau sebenarnya sama aja? Sama aja, sama aja. Karena prosesnya sebenarnya sama. Jadi mix antara buah dan sayur itu kita blender ulang, itu sama prosesnya. Nggak ada yang dikurangi. Oh cuman dia blendernya 2 kali atau gimana Pak? 2 kali karena kita yang ini belum di blender. Oh Nah, ya kita gitu. prosesnya Untuk blender, ibu di rumah, jus kita harus bedanya. blender 2 kali karena kenapa tadi itu alasannya karena si buah bit ini sendiri Stroberinya memang teksturnya itu lebih pekat, jadi makanya tidak langsung digabungkan di awal karena takutnya tekstur dari stroberinya akan hilang. Iya, Seperti itu betul. ya Pak. Makanya kita blender untuk yang kedua kali nih, yang tadi buah bitnya sudah di blender, disaring, kemudian dimasukkan ke blender lagi untuk dicampurkan dengan stroberi. Ya. Jadi prosesnya sama ya. Untuk buah stroberinya, biasanya saya pakai 5 sampai 6 butir buah yang kecil-kecil atau 5 yang besar. Untuk stroberinya sendiri itu dipakai 5 sampai 6 butir ya, Pak. Porsinya, Untuk ya. satu porsinya seperti itu. Oke. Nah kalau untuk pemilihan stroberinya sendiri ada itunya nggak sih Pak, ketentuannya misalnya harus seperti apakah, atau yang memang yang asam banget atau yang agak sedikit manis atau bagaimana? Oh enggak, kalau strawberry Sama sih aja. sama aja sebenarnya. Oh, Tapi rekomend aja yang besar-besar. Bentar ya. Ya selanjutnya Ya, sama kalau tes untuk dari sayuran dan buah yang kita mix tadi sebenarnya sama. Jadi kalau dalam suhu ruang paling 7 jam, 8 jam ya, kita udah harus prepare ganti. Tapi kalau misalkan mau lebih lama lagi bisa sampai 3 hari, itu maksimal di freezer lah dulu, dibekukan. ya, di freezer dibekukan, kemudian nanti itu bisa tahan 3 hari maksimal. 3 hari maksimal seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau dingin aja sih paling 2 hari cukup, 2 hari maksimal. Ya, kalau untuk di suhu kulkas biasa nih tidak dibekukan itu paling 2 hari. Ya, Seperti itu. Ya, saya akan bacakan lagi nih pertanyaan bagaimana cari buah bit yang mudah di mana? Asli Indonesia atau gimana nih, Pak? Jadi gini, pertanyaannya untuk mencari buah bit nih ya untuk pemilihan buah bitnya sendiri apakah misalnya asli Indonesia atau seperti apa dari luar? kalau di Indonesia sih udah bagus-bagus buah bitnya ya. Oh. Di luar negeri juga ada. Cuman kebanyakan sih ditanamnya di lahan-lahan tertinggi itu di Sukabumi, banyak dari Sukabumi kan dapatnya. Tapi sekarang di Jakarta itu hampir semua pasar tradisional udah ready. Udah ready. Teman-teman kalau di Jakarta misalkan ada tahu yang namanya Fortune, bukan ini ya. Oh ya, jadi kayak misal bisa di supermarket. Supermarket. Oh ya, di Oke. supermarket gitu bisa dicari ya. Kita nggak boleh sebut merek di sini nih Pak. Iya nih. Jadi Bapak Ibu, tadi bagaimana cara cari buah bit? Itu sebenarnya yang asli Indonesia sendiri sudah banyak kok di pasaran. Jadi nggak harus cari yang luar negeri atau impor segala macam gitu ya. Asli Indonesia juga bagus kok, karena kita harus mencintai produk Indonesia. Betul, bangga produk Indonesia. Iya gitu. Nah, ini selanjutnya untuk presentasi ya Pak, ditampilkan. Ini jadi seperti tadi, botolnya tetap di atas seperti ini, kemudian tinggal hias ya Pak. Garnish, kita kasih Ya, garnish. kita kasih garnish.
Kayak Pak, untuk kalau yang tadi kan itu untuk detox ya Pak manfaatnya. Ada lagi nih yang nanya nih, kalau untuk minuman yang kedua ini manfaatnya apa nih Pak? Selain yang tadi untuk pencernaan, adakah nggak manfaat yang lain? Yang saya tahu ya, kalau untuk buah bit itu bagus untuk jantung dan darah. Oh iya. Jadi sebagai antioksidan juga, terutama teman yang kurang darah biasanya sih konsumsinya buah bit. Berarti berguna banget nih Bapak Ibu semuanya nih untuk kesehatan kita ya. Iya. Untuk jantung terutama nih buah bit ini nih. Apalagi saat ini yang tadi sudah saya sebutkan, kan saat ini sudah pandemi kan, kita harus mengonsumsi nih minuman ataupun makanan-makanan sehat. Bisa nih salah satunya ini ya Pak ya. Untuk selain untuk pencernaan kita, tapi untuk kesehatan tubuh kita juga bermanfaat sekali. Betul. Ya Pak. Ya. Ya. Ini sudah jadi atau gimana Pak? Sudah jadi, cuman agak sedikit airnya ya, jadi close ke bawah nggak apa-apa. Iya seperti itu ya. Sebenarnya tampilannya akan lebih elegan itu ketika ada isinya sampai atas ya Pak. Betul. Oh iya. Jadi seperti kalau itu. misalnya teman-teman sedap itu dia turun sendiri sih. Oh iya nih tampilan baru nih untuk usaha-usaha baru nih ya. Biasanya teman-teman yang mau buka kafe itu rekomend sih sebenarnya. Iya. Kalau untuk presentasi menu yang unik, ya itu rekomend untuk teman-teman yang buka kafe. Ya Bapak Ibu di rumah. Ya. Untuk perut yang kosong nih Pak, boleh nggak nih Pak untuk kalau untuk minum yang beetroot ini? Kalau misalnya pagi juga bisa nggak nih? Bisa, bisa. Saya biasa konsumsi perut kosong. Oh. Terutama detox. Jadi saya sering minum detox tuh sebelum sarapan. Sebelum Tapi sarapan. alhamdulillah sampai sekarang nggak ada efek yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau misalnya kan Bapak kalau untuk paling kayak saran aja sih ya untuk yang makan kadang kan mereka kan rentan sama Oh yang iya, betul. asam kayak misalnya Asam. jeruk segala macam tuh. Kalau bisa ya setelah makan aja kali ya Pak untuk cari Bisa. aman gitu. Atau mungkin tesnya dirubah, jadi lemonnya di apa namanya dikurangi. Oh, jadi untuk takaran dari lemonnya bisa dikurangi, jadi tingkat keasamannya tidak terlalu tinggi. Ya. Jadi lambung dan perut tetap bisa aman seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, ternyata ada yang nanya lagi. Gula. Oh iya, untuk gula ini tadi ditambahkan nggak Pak untuk yang beetroot? Beetroot enggak? Oh. Beetroot enggak, hanya pakai madu. Kenapa sih Pak kok nggak ditambahkan gula gitu? Sebenarnya tesnya dia udah manis. Oh. Kalau beetroot itu karena kita campurnya strawberry sama jeruk, jadi jeruk itu kan manis. Oh, iya. Karena- Tapi kalau misalnya ditambahkan gula bisa nggak sih? Bisa, bisa. Oh, jadi tergantung selera dari Bapak Ibu di rumah Iya. semuanya gitu. Jadi bisa ditambahkan gula, bisa tidak. Tapi sebenarnya kalau lebih sehat sih tanpa gula Tanpa sih kalau gula, buah-buahan tanpa sih gula, Pak ya. tanpa gula. Untuk jus sayur itu kebanyakan kan kita tergantung selera ya. Iya betul. Ada yang suka asam, ada yang suka manis, ada yang nggak suka, ya tergantung masing-masing aja. Oke, ya gitu Bapak Ibu di rumah semuanya nih. Sambil kita untuk selanjutnya Bapak Ibu sekali lagi mengingatin ya, ya. kalau misalnya ada yang pertanyaan bisa ditanyakan di room chat. Yang minuman beetroot ini bisa nih untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Ya. Seperti itu. Nah, kita untuk yang praktik ketiga mau buat apa nih Pak? Kita mau coba mocktail ya. Sebenarnya ini bukan minuman jus sehat, cuman ini untuk presentasi aja. Jadi menambah wawasan kita bareng-bareng berbagi ilmu. Ada minuman yang saya ciptakan namanya King Strawberry. King Strawberry. Semua bahannya serba strawberry. Oh, jadi kenapa namanya King Strawberry? Karena bahan pokok ataupun main dari bahannya itu adalah strawberry. Seperti itu. Pak, silakan dilanjut. Kita proses ya. Awalnya kita ada buah strawberry. Bisa kalau suka strawberry banget sih boleh lah kita banyak. Misalkan ada 8 atau 5 ya, 5 atau sampai 8 biji. Sampai 8 buah. Kita proses, kita jus. Cuma nanti ini nggak disaring, jadi prosesnya langsung. Oh, Yes. tapi kan biasanya strawberry itu kan ada gerinjel-gerinjelnya Ada gitu kan? seratnya, Pak? nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Strawberry. Seperti itu. Ya lanjut ya Pak. Kita masukkan, ini ada sirup Sirup strawberry. Ya, sirup strawberry. Strawberry kira-kira sekitar 20 ml. 20 mili. Oke, 20 ml kita masukkan. 20 ml. Ini ya. Ayo sini Pak. Oke. Ini ada sirup strawberry juga, cuman inti sarinya.
Oh, ini sari sarinya. stroberi. Oh, berarti bedanya kalau sama yang tadi Pak, kayaknya yang tadi itu kan agak kental. Ini manis, ini agak asem. Oh, Kalau ini seperti manis, itu. yang kental manis, yang ini asem. Kalau misalnya cara mencarinya nih, kalau misalnya Bapak Ibu di rumah nih, pengen antara dua itu tadi nih. Oh, kalau misalnya ada nyari yang apa sudah jadi, bilangnya? ada yang sudah jadi. Oh, Di bilangnya- supermarket banyak. Nanti japri saya aja. Nggak boleh sebut merek. Oh iya. Ya. Jadi ada banyak kok bilangnya paling sari Iya, stroberi gitu sari ya. stroberi. Jadi fungsinya sih untuk memperkuat rasa. Iya, seperti itu. Ini sekitar 150. 150 ml Bapak Ibu semua. Ya. 60. Kalau untuk satu takaran ini berapa mili sih Pak? Yang atas 20, yang bawah 40. Oh, 100. Oke, kita pakai 140. 140. Cukup. Tadi ada stroberi buah, stroberi sirup, stroberi. Nah, kita tambah satu lagi namanya jam. Selai stroberi. Oh iya, selai stroberi. Stroberi. Oh, kirain saya ini bisanya cuma dipakein buat roti Pak. Ternyata bisa untuk minuman Bapak Ibu. Jadi, Semuanya ya. Ini kita pakai 1 sendok makan aja. 1 sendok makan. Karena kalau kebanyakan taste-nya terlalu manis nantinya. Oh iya. Terus kita pakai keju. Keju. Untuk kejunya sendiri Pak, ini yang dipakai keju apa ya? Atau memang lebih baiknya keju apa? Keju yang asin, yang rasanya asin. Oh, yang yang salt ya. asin. Kan ada yang Oh, asal iya. ya. Nah, ini keju kita pakai 2, jadi di mix di blendernya sama untuk toppingnya nanti. Oh, seperti itu. Gitu. Keju, udah kita blender. Kita blend. Kenapa nggak disaring? Karena memang dia sebenarnya taste-nya nggak terlalu banyak rasanya ya. Cuma buahnya aja jadi sedikit. Jadi enakan seperti ini kalau disaring. Ini sama Pak, untuk pemblendernya berarti sampai halus atau agak Kalau ini nggak halus? terlalu halus nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Agak-agak kasar itu nggak apa-apa. Ya paling kalau misalkan ada levelnya sampai angka 3 itu cukup. Kalau Bapak Ibu semuanya nih yang blendernya ada levelnya bisa menggunakan speed yang sedang Speed yang ya Pak? 3 ya, Oh, sedang. 3 gitu. Seperti itu Oke, sudah selanjutnya, Pak. cukup. Kita langsung masuk ke penyajiannya ya. Nah, presentasinya seperti ini pakai gelas. Nah, ya emang agak penuh kita ngasih. Iya. Oke. Terus terakhir kita pakai whipped cream. Kita pakai whipped cream. Oh, Ini kok. kalau untuk ininya sendiri Pak, ini bisa emang diracik sendiri atau memang yang sudah jadi ada banyak di pasaran? Yang mana Pak? Yang ini. Whipped cream. Apa? Whipped cream sudah jadi banyak. Oh. Jadi ada yang plus sudah ada oksigennya itu tinggal pencet aja ada. Oh iya, itu kan ada. Nah, Oh, kalau jadi mau racik sendiri bisa. bisa juga Bisa. gitu ya. Jadi nanti tesnya ini asam-asam, rasanya agak-agak roti ya karena ada Ada whipped cream. aromanya. Ini untuk ketahanannya berarti sama Pak, sama minuman yang kedua tadi sebelum di Sama. Cuman kalau yang strawberry ini saya rekomend sih bikin langsung diminum. Oh. Supaya tesnya lebih luar Iya sih, biasa. betul sekali. Oh ya, nih kita sambil bacain pertanyaan dari Bapak Ibu di rumah ya Pak. Boleh, silahkan. Oh ya, untuk bahan-bahannya nih Pak, mahal nggak sih Pak untuk ini nih, untuk semuanya nih? Atau memang ya sebenarnya sih murah-murah aja gitu? Iya, masih harga pasaran kok. Harga pasaran nanas, sawi, murah banget. Oh gitu. Paling sekarang yang naik turunnya agak tajam ini, buah lemon. Oh, buah lemon ini Buah lemon ya. itu, lumayan. Yang sekarang bisa satunya 5.000. Oh, ya, 1.500 Bapak Ibu. Tuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau Terakhir. bacain. Tunggu Pak, ada Ya, yang silakan. nanya. Oh ya, untuk kalau misalnya nih untuk minuman ini Pak bisa ditambah ini nggak Pak? Yogurt ataupun misalnya susu. Yang mana? Gitu. Yang mana? Untuk yang ini Bisa, Mas, bisa. King strawberry ataupun Bisa. minuman yang lainnya. Kalau yang lainnya saya belum coba untuk Oh. yogurt ya. Kalau susu belum coba juga. Tapi kalau untuk yang kalau pink ini strawberry bisa ya? Itu bisa. Oh ya, seperti itu.
Kemudian ini apa Pak? Ini keju ya, Ya, ini untuk tampilan untuk keju parutnya di atas sebagai garnish ya Pak. garnish. Sebenarnya sih kalau dibilang minuman juga bukan minuman karena porsinya nanti kita sendok. Ini sendok. Jadi kayak sebenarnya kayak dessert gitu ya Pak ya. Dessert. Tapi jatuhnya masih mocktail. Nah, kita parut halus aja supaya dia taste-nya kecil-kecil. Oh iya Pak, ini ada yang masih nanya lagi nih Boleh, Bapak Ibu silakan. di rumah nih, tadi masih penasaran. Yang warna putih-putih tadi itu apa sih Pak sebenarnya? Yang mana? Yang itu tadi tuh. Oh, itu whipped cream. Whipped cream. Oh, seperti itu tuh. Ibu sudah jelaskan lagi. Bisa pakai whipped cream, bisa pakai cream cheese sebenarnya. Jadi Iya. ada untuk campuran minum kan ada cream cheese, Iya. ada cream, tergantung kesukaan masing-masing aja. Sekali lagi, Ayo silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi bisa langsung diketik saja di room chat. Karena nih kesempatan langka nih, kapan lagi nih bisa nanya langsung sama narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, seperti itu. Kita ini sedang ada untuk garnishnya kita kasih stroberi. Oh ya, kalau untuk yang king strawberry ini nih Pak, ada yang lagi nanya juga nih untuk Bapak Ibu nih. ya. Kalau misalnya untuk yang king strawberry ini bisa nggak kalau misalnya ditaruh di freezer? Karena kan tadi memang sudah dijelaskan kalau misalnya ini kan ternyata bentukannya lebih bukayak seperti bukan minuman, bukan gitu kan? Bisa nggak sih Pak kalau taruh di Bisa. freezer gitu? Bisa, cuma nanti tampilannya nggak seperti ini lagi. Jadi taste-nya masih seperti itu merah semua. Oh, Karena udah nyampur nih bahan-bahannya udah nyampur. Paling agak-agak putih sedikit karena ada whipped cream-nya tadi sama kejunya.